Sistem reproduksi. Apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah jaringan organ dan regulasi hormonal yang menghasilkan gamet, spermatoza dan ovum, memungkinkan pembuahan serta mendukung kehamilan hingga kelahiran. Pada laki-laki berpusat di testis dan saluran reproduksi, pada perempuan di ovarium, tuba Fallopi, uterus, dan vagina. Semuanya dikendalikan poros hipotalamus, hipofisis, dan gonad. Sistem reproduksi wanita tersusun atas genitalia eksterna, genitalia interna, dan panggul, serta ditunjang oleh payudara sebagai organ seks aksesoris. Genitalia eksterna wanita: mons pubis, mons veneris, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, bulbus, vestibul, kelenjar skin, kelenjar Bartoloni, introitus, vagina, hymen, dan perineum. Mons pubis atau mons veneris: bagian yang menonjol di atas simfisis dan ditutupi rambut pada wanita setelah pubertas. Daerah ini sebagai bantalan karena mengandung banyak jaringan lemak. Labia mayora: organ ini merupakan dua lipatan membulat besar, terdapat pada sisi kanan dan kiri. Daerah ini mengandung banyak jaringan lemak dan sebasea, kelenjar keringat, dan kelenjar bau. Bentuknya lonjong mengecil ke bawah. Kemudian labia minora merupakan dua lipatan tipis dari kulit yang berwarna merah muda, terletak di sebelah dalam labia mayora pada sisi kiri dan kanan. Organ ini halus, tidak tertutup oleh rambut, tetapi mengandung sejumlah glandula suderifera dan glandula sebasea. Kemudian di sini ada klitoris. Analog dengan penis, merupakan bangunan kecil yang sangat sensitif dan erektil, yang juga disebut tunggul erektil. Besarnya kira-kira sebesar kacang hijau, banyak pembuluh darah dan saraf, serta ditutupi oleh preputium clitoridis. Kemudian di sini ada vestibulum. Organ ini berbentuk lonjong mengecil ke bawah. Vestibulum merupakan tempat bermuaranya 6 lubang alamiah, yaitu orificium, uretra, kelenjar skin, 2,5 cm di bawah klitoris, introitus, vagina, dan kelenjar Bartoloni. Berikut adalah contoh gambar dari beberapa bagian tersebut. Ada mons pubis, prepuce of clitoris, dan yang lain-lain. Kemudian, genitalia interna wanita: vagina, uterus, tuba uterin, dan ovarium. Bagian lunak terdiri dari ligamentum dan otot dasar panggul, sedangkan bagian keras dibentuk oleh tulang kelengkaan, tulang tungging, dan tulang pangkal dada. Vagina: organ ini merupakan saluran penghubung dari introitus, vagina ke uterus. Epitel vagina berekresi untuk menjaga kelembapan vagina. Sekresi akan bertambah bila mengalami rangsangan seksual, berguna untuk lubrikasi. Kemudian uterus: organ ini berbentuk seperti buah pir atau alpukat, merupakan organ berongga, terdiri dari serviks uteri, kolum uteri, dan corpus uteri. Kemudian ada tuba uterina. Terdapat dua buah tuba, kiri dan kanan. Masing-masing tuba berasal dari cornu uteri, berjalan ke kedua sisi dinding pelvis, kemudian membelok ke bawah dan ke belakang sebelum mencapai dinding
latelar pelvis. Kedua tuba ini terletak di dalam ligamentum atau ligamentum latum. Berikut gambar dari di sini terdapat gambar uterus, myometrium, endometrium, perimetrium, internal os, cervix, external os, vagina, dan introitus, fundus of uterus, fallopian tube atau fallopian tuba. Siklus menstruasi dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase folikular, ovulasi, luteal, dan fase menstruasi. Berikut gambar dari fase menstruasi. Di sini terdapat juga siklus menyusui. Siklus menyusui ada beberapa bagian, yaitu yang pertama stimulasi, hisapan bayi. Bayi menyusu, rangsangan saraf pada puting, sinyal dikirim ke hipotalamus. Kemudian pelepasan hormon, hipotalamus pemerintahan, kelenjar pituitari melepas, prolaktin produksi ASI, oksitosin pengeluaran ASI. Yang ketiga ada produksi dan pengeluaran ASI. Prolaktin bantu buat ASI, oksitosin kontraksikan otot di payudara atau ASI keluar. Yang keempat pengosongan payudara, kunci produksi. Makin sering payudara dikosongkan, makin banyak ASI diproduksi. Jika payudara penuh terus, sinyal produksi berhenti. Berikut gambar dari siklus menyusui. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.